Ya Allah. Saya mungkin, aduh. Saya nggak. Anak saya mungkin nggak sih saya nyium baunya surga gitu loh. Kok segitunya gitu loh, sampai jual rumah, jual aset, bla bla. Tadi saya bilang bahwa saya punya pikiran hari ini hari terakhir saya. Jadi saya pengen ketika saya pergi orang lain senyum. Sampai saya kemarin saya pas 50 tahun saya bilang sama anak-anak saya, sama mantu, kalau papa pergi jangan nangis ya. Harus tegar. Dan ingat, doain. Udah. Jadi pesannya udah pesan wasiat. Nah, kalau mau ngomong gimana sikap anak-anak ketika keluar dari zona kenyamanan, Masya Allah, justru mereka yang support untuk saya keluar dari itu, untuk saya bebasin riba saya. Karena kan dengan adanya angsuran berarti kan saya harus bekerja keras. Jadi, sementara kondisi saya bahkan maaf nih ya, saya sempat lagi jalan sinetron ini udah pasang ring ya. Saya dapat jalan sinetron, terus waktu sinetron itu jalan, saya bilang sama sutradara, kalau mau take saya, Ba'da Isya, karena maghrib sampai Isya saya itikaf, saya di masjid, ya gitu loh. Ya oke, itu di stripping itu. Sampai akhirnya saya di titik tidak enak, bayangin di titik tidak enak, saya titik tidak nyaman, walaupun tidak ada yang protes kan. Soalnya tidak protes. Jadi ketika saya minta dari maghrib sampai Isya saya stay sehari 2 hari ya, sebulan 2 bulan ya. Saya ngeliat, gue ini siapa gitu. Semua pemain kan punya kebutuhan juga, bukan saya doang. Mereka mungkin ada keperluan lain. Saya nggak mau hati orang kotor untuk saya. Ngerti gak? Dia jadi kotor gitu loh. Wah, apa sih ini? Pemain lama nih, apa segala macam. Kotor kan hatinya. Dan saya ingin menghindari itu gitu. Akhirnya dengan berat hati saya bilang sama sutradara saya bilang sama keluarga saya, papa nggak ikut lagi ya sinetron ini. Stop. Daripada nanti jadi, saya bilang sama sutradara, tolong cast saya dibuang. Saya keluar dari cerita ini. Maaf kalau ngomong duit, stripping loh ini. Ini stripping loh. Jadi saya berani melakukan hal itu. Dan ini bukannya saya mau sok lebay, nggak butuh duit. Cuman pada poin yang saya tidak bisa ungkapkan ke halayak ya. Ya poinnya gini lah. Pokoknya saya kepengen orang nyaman, saya nyaman, ibadah saya tidak terganggu. Padahal saat itu Kang, saya ke lokasi syuting itu waktu itu saya ingat banget di Pondok Gede ya, dekat Taman Mini itu. Saya naik busway kan mesti turun ke sini, pindah lagi sini. Itu saya jadi tahu gitu loh. Dan seumur saya itu baru itu naik busway. Tapi Masya Allah, gitu loh. Itu nikmat banget gitu. Karena saya nggak ada mobil kan waktu itu. Nggak ada mobil tapi dikasih kerjaan sama Allah gitu loh. Nah ini jadi sampai saya bilang ya itu. Saya ingat banget saya masih ada sekitar 20 episode lagi saya tinggalin. Jadi 20 episode itu, Edwin main juga sama Edwin. 20 episode itu, karena saya jadi perannya sangat penting karena peran saya jadi bapaknya peran utama. Ini anak-anak yang peran utama yang ini saya harusnya ada terus tiap episode. Jadi saya sampai cuma dialog doang, bapak lu mana? Ada di rumah gitu aja. Karena saya udah nggak ada. Tapi saya nyaman Kang. Nyaman, ibadah saya nggak keganggu, saya tetap bisa sholat subuh karena pulang syuting jam pagi. Saya tetap bisa sholat subuh, saya bisa, wah nikmat banget gitu. Saya bisa jamaah, saya jadi belajar azan. Saya mau azan Kang, insya Allah saya jadi banyak. Jadi kalau mau lihat azan saya di YouTube adalah cari aja azan Jody. Ada insya Allah. Kang, banyak kehilangan dalam tanda kutip bukan berarti menolak itu yang lain. Ya. Kita kenyamanan hati lebih tenang. Hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak kita rasakan sebelumnya. Menjadi rasakan, dapatkan malah itu.
Kalau boleh tahu sampai sejauh ini bagaimana? Kehidupan. Iya. Kehidupan terus berlanjut. Dan Masya Allah, ada teman saya bilang gini, kalau cacing di dalam tanah aja dapat makan, apalagi yang kita yang di atas tanah. Kalau nanti kita dikubur aja nanti dimakan sama cacing, ya kan? Jadi nggak mungkin Allah menyia-nyiakan umatnya, menyia-nyiakan makhluk hidup. Burung terbang keluar pagi dia lapar, pulang dia kenyang. Duit dari dia dapat makan dari mana? Bahkan ada satu cerita, satu ekor burung bangau buta, sampai tua dia mati. Makannya gimana? Ya kan? Ada ular buta, sampai dia mati juga. Makannya nih si ular gimana? Kita lihat juga ada orang yang buta jual kerupuk ada di pinggir-pinggir jalan, belilah. Beli bukan karena dia ya udah kasih. Dia juga nggak tahu sih kita kasih duit berapa, ya kan? Ketika kita inilah dinamakan qanaah. Qanaah itu yang saya tahu, maaf kalau saya salah ya. Jadi qanaah itu memang benar-benar menerima ketetapan Allah, benar-benar yakin kalau ini maunya Allah. Insya Allah dengan qanaah itu semuanya bisa well lah gitu loh buat kita sendiri. Berapapun hasilnya, Masya Allah, Allah akan memberikan sesuai kebutuhan. Bukan keinginan kita banyak banget. Tapi kebutuhan. Pernah satu hari istri saya bilang, Pak, si Sevi anak saya yang kecil mau masuk SMP nih. Itu belum COVID kan? Harus beli ini. Saya pikir-pikir tak sepatu sekian ya udahlah. Saya minta aja sama Allah, ya Allah. Wallah, besoknya ada uang masuk, saya juga nggak tahu. Dengan angka yang saya butuhkan. Saya bilang, mana yang masuk? Udah, beli aja. Gitu. Nah ini, jadi kita nggak pernah tahu dari arah yang tidak diduga-duga. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Cuma satu kok, kunciannya satu. Jadilah ustadz, usaha taat. Jangan ustadz, usaha taat. Yakin dengan kita taat sama apa yang Allah mau, insya Allah kan. Tiba-tiba saya kan dulu MC ya, MC di sono sini. Seringnya saya MC lah. Kalau film, sinetron, ya yang lainnya masih bisa dihitung jari lah. Tapi MC itu, masya Allah, saya juga, waduh, sepekan tuh bisa 2-3 kali saya MC dengan harga yang saya bilang fantastis ya. Dan tiba-tiba sekarang saya tidak ada uang sama sekali gitu. Dan ternyata ketika kita mendapatkan sesuatu itu, waduh, senangnya minta ampun gitu. Dengan angka yang jauh sebenarnya. Tapi ketika kita mendapatkan itu, Masya Allah, luar biasa. Nah ini saya dapetin dari mana bisa saya bersyukur ketika saya mendapatkan uang yang nggak begitu banyak. Ini kalau ngomong uang. Ya, iya, katakan dari 15 juta saya dapat cuma 1 juta gitu loh. Tapi saya bersyukur sekali. Ini bisa menikmati ini 1 juta ini dari mana? Ternyata satu, Kang. Kita harus tidak punya dulu. Itu yang pertama. Ada satu lagi yang luar biasa. Kita harus banyak-banyak puasa. Harus banyak saum. Kenapa? Karena makanan terenak, makanan terindah, makanan terlezat itu adalah namanya iftar. Buka puasa. Hanya dengan segelas air atau saya biasanya alhamdulillah anak saya kan pramugari ya. Dia terbangnya ke Madinah, ke Jeddah. Jadi dia suka bawa air jam-jam. Jadi segelas kecil jam-jam, kurma 3, Masya Allah nikmatnya kan. Nah dari situ saya menikmati bawa. Dan saya, ya tadi muhasabah tadi, ternyata kalau kita memang harus mau bersyukur, mau menikmati, itu harus puasa. Puasa sunnah berat bro. Yang lain baru bangun tidur, wah bini masak sambal, pakai terasi, ikan asin, ya Allah ya Rob gitu kan ya. Iya kan? Lebih berat dari saum-saum yang ya Ramadan dan sebagainya. Saya mencoba untuk Senin Kamis, saya mencoba untuk Ayyamul Bid. Saya mencoba untuk ya ada puasa Syawal dan sebagainya. Yang Rasulullah kerjakan ya udah, saya jalanin itu loh. Ya udah. Itu Masya Allah, nikmat banget. Saya dari bokek gitu kan nggak punya. Dan saya akhirnya tidak aneh lagi ketika saya keluar rumah hanya maaf sekali saya bukan mengeksplor ketidakberdayaan saya sekali lagi. Saya tidak aneh lagi dompet saya kosong keluar rumah. Saya tidak aneh lagi saldo saya tinggal berapa puluh ribu, bahkan berapa belas ribu.
Saya nggak aneh lagi. Saya tidak panik lagi, ya, bukan tidak aneh lagi, tidak panik lagi ketika saya tidak ada uang. Tapi saya yakin ketika ada orang mau ketemu, oke, saya lihat bensin cukup, saya lihat e-tol saya cukup, ya udah saya berangkat. Karena saya berangkat sekarang jauh, jadi harus e-tolnya dulu, yang penting sama bensin. Udah, jadi saya udah berjalan gitu loh. Masya Allah, kalau dilihat sibuknya apa? Saya jualan nastar. Saya jualin nastar. Bayangin. Kalau dibilang nggak boleh sedih ya, kan kita harus bersyukur ya. Saya jual nastar 95.000. Dia beli cuma satu. Dari Cikupa saya mesti antar ke Antasari. Secara e-tol, secara ini, ya kan, secara bensin, jangan nutup nih. Kok saya kejar? Yang mahal apa? Silaturahim. Rezekinya di mana? Silaturahim. Itu yang saya dapat gitu loh. Saya kejar, saya anterin yang ini gitu. Dari situ temennya dicolek. Tuh enak kan gini. Oh, gue pesen 3, gue pesen 5. Itulah rezeki silaturahim. Saya ketemu lagi dengan teman lama yang udah, kemana aja lu, gue jualan nastar, gue mau. Anterin gue 2 biji. Nganterinnya kemana? Bekasi, Kang, bayangin. Cikupa tuh, Bekasi. Tapi 20 tahun hampir kita nggak ketemu gitu loh. Dari dia masih SMA sampai udah punya anak 2 gitu kan. Saya ketemu lagi, ya Allah, ketemu suaminya, diajak makan, Masya Allah. Ini luar biasa. Terus saya nggak kadarullah ketemu dengan orang-orang soleh, ketemu dengan orang-orang baik yang tidak pernah saya duga-duga. Bahkan akhirnya sekarang saya jualan baju koko. Jadi ada baju koko yang di sell, saya jual. Terus saya bawain juga baju-baju koko itu karena ada yang buat diwakafin. Saya kasih juga ya untuk marbot, guru ngaji, ya kan. Terus saya jual, saya seneng jual baju koko apa? Nggak mungkin nih baju koko dipakai karaoke. Gila aja loh pakai baju koko gitu kan. Pasti minimum arisan kan. Jadi ini baju yang dipakai dengan, kayak ketika saya ada teman-teman yang saya rekrut untuk jualin, saya bilang lurusin niatnya ya, lurusin niatnya. Karena kita jualan ini baju koko ini udah pasti orang pakai untuk sholat. Minimum Jumatan dia pakai, gitu loh, ya kan, dengan harga yang murah. Nah, Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin berjalan. Jadi jalannya tuh ada aja, ya kan. Masya Allah, saya sebelum ketemu antum, ya tadi saya udah mikir nih, ya Allah, nggak ada duit. Temen datang, tuh, ya kan, Masya Allah bisa lagi. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Berarti tadi saya bingung nih, mana nih? Udahlah, Bismillah gitu. Karena ya apa nih, walaupun ini punya Edwin ya, saya nggak pernah, boleh tanya lah Edwin, saya nggak pernah datang ke warungnya Edwin, saya nggak bayar. Saya nggak pernah minta diskon. Buat saya jauh-jauhin hal seperti itu. Jangan mentang-mentang warung temen, ya kan, kita mengharapkan gratis. Waduh, jangan. Dia usaha. Kalau antum mau dihargain usahanya, hargain usaha dia. Ya kan? Jack, duit gua kurang 100 nih, ntar ya. Kan bisa begitu paling, ya kan? Iya, ntar ya. Ya udah ini gue bayar segini dulu. Saya selalu bayar. Jadi saya nggak pernah bawa. Beda halnya kita diundang makan. Ini diundangan, ya kan? Gitu bedanya. Tapi kalau saya yang kesini, saya undang teman-teman, saya mintain, insya Allah. Nah itu, kok bisa ya? Saya nggak punya duit, saya bayarin orang. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata memang ada hadis yang saya tahu, ya kan ya. Memberi, jangan menerima. Insya Allah balik lagi gitu loh. Percaya nggak percaya, wallahu alam bisawab. Allah sudah menggariskan, itu sudah pasti. Nah, itu jadi yang itu tadi yang saya bilang. Karena saya berpola pikir bahwa hari ini adalah hari terakhir saya pengen ya itu teman-teman senang aja ya, nggak terlalu berbuat baik aja. Jangan pernah merasa bahwa amalan kita itu sudah baik. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima.
Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita yakin bahwa daun yang jatuh saja sudah Allah yang atur, apalagi semua era pandemi kayak sekarang ini, ya kan? Orang banyak yang terus puruk, orang banyak yang drop usahanya segala macam. Saya cuma bilang, gue 8 bulan hancur, penghasilan tuh nggak seperti dulu. Saya cuma sentil sedikit. Berapa tahun lu nikmatin hasil dari Allah? Sampai bisa beli motor besar, sampai bisa keluar negeri, sampai bisa segala macam lah, rumah tingkat. Baru disentil belum lama 8 bulan udah teriak. Ya kan? Nah ini. Nah berkaca dari situ, saya amat menikmati apa yang saya dapatkan hari ini. Ketika saya bangun tidur, alhamdulillahiladzim. Jadi saya pikir saya harus masih ada lagi nih. Allah nyuruh saya sujud lagi nih gitu. Allah nyuruh saya untuk banyak-banyak bertobat lagi gitu. Ya, jangan sampai kita terjerembab lagi gitu kan. Itu dia. Allah akhirnya ketika saya ini kan saya lagi ngumpul gini ya, sampai kalau kadang-kadang gue mendingan di rumah deh. Alhamdulillah, masya Allah rumah saya tuh, ini rumah tetangga, masjid. Jadi nggak ada cerita, nggak jamaah kan. Udah lah, gue mendingan di rumah gue azan, gue ke masjid, udah selebihnya gue di rumahnya, terus ngaji apa segala macam. Kalau keluar kadang-kadang suka kebablasan juga namanya kita ya, nggak bisa, masih ada lah. Nggak kita kan bukan orang yang bener inilah, apa jangan merasa soal lebih baik dari yang makanya itu tadi. Masih ada habit-habit yang lama gitu ya, timbul lagi gitu ya ketika ini. Tapi ya sesekali harus, karena ya itu tadi silaturahim tadi saya jaga gitu ya. Dan sampai apalagi ya teman-teman motor saya punya klub motor tuh hampir 7 tahun, udah kayak saudara semuanya gitu ya. Nah 7 tahun bukan waktu sebentar tuh untuk mengumpulkan sebuah komunitas ya, gitu loh. Nah ini yang saya bangun, ini yang saya coba untuk memapping diri saya untuk tetap bersyukur dan bersyukur berapapun itu. Terus kita kejar terus. Saya kenal kalian, saya kenal teman-teman kajian, kita kejar orang soleh. Karena dengan berteman dengan orang soleh, semuanya orang soleh selalu berharap ini, antum kalau di janahnya tolong cari anak. Begitu juga kita, ya kan? Tolong cari saya kalau kamu di surganya Allah. Tolong cari saya, kita saling tolong menolong saling. Lu ingat gua ya, lu ingat gua kalau di janahnya Allah. Ya Allah. Saya mungkin, aduh, saya nggak, anak saya mungkin nggak sih saya nyium baunya surga gitu loh. Saya selalu ketemu teman-teman soalnya saya minta gitu, doain dong, tolong cari gue ya, cari gue. Insya Allah saya ketemu ustadz, ketemu tolong cari saya atau dijaga kalau antum duluan ke janahnya Allah. Ya insya Allah lah gitu. Ya ada 3